Oke, ya. Nah, sekarang silakan dibuka aplikasinya ya, editor. Nah, yang udah kita apa namanya install kemarin, ya, seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar templating ya. Jadi gimana caranya memasang template Bootstrap ke dalam ini ya. Jadi ke dalam Vue. Nah, eh, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, script yang nanti kita gunakan itu adalah nanti main ya. Main ini nanti akan kita apa namanya? Kita edit ya. Up juga sama, nanti template-nya nanti akan ada di sini untuk template script template-nya ya. Lalu eh, script bootstrap-nya nanti akan kita taruh sini ya. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita lakukan, aduh, ya, yang pertama kita lakukan adalah eh, kita akan mengesipkan atau di sini kita akan mensisipkan CSS Bootstrap ya. Nah, di sini kita nanti akan kita sisipkan CSS Bootstrap. Nah, bagaimana cara mensisipkan? Nah, jadi cara mensisipkan itu gini ya. Kita akan lihat atau buka Bootstrap doc-nya ya. Nah, silakan dibuka Bootstrap doc-nya. Permisi Pak, Ya. ini mic-nya masih di mute Pak. Oh iya ya. Oh iya, baru sadar saya. Oke ya. Nah, ini nanti kita akan ngedit ini ya. Kita akan coba belajar templating ya sekarang ya. Kita gimana caranya memasukkan template ke dalam Vue ya. Jadi gimana cara memasukkan template ke dalam Vue. Nah, kita akan gunakan template-nya adalah template Bootstrap ya. Emang umumnya Bootstrap ya. Oke, karena Bootstrap itu mudah diedit. Oke, nah yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah kita mensisipkan eh, link relnya CSS sama JS. Tapi sih sebenarnya JS nanti di sini kita tidak membutuhkan jQuery ya. Tapi tidak apa-apa kita sisipkan aja ya. Nah, berikutnya kita akan coba menuju Bootstrap doc untuk melihat link relnya CSS-nya itu kemana saja ya. Nah, silakan ketik aja Bootstrap doc ya. Kita menggunakan Bootstrap doc. Nah, di sini nanti kita gunakan bootstrap-nya bootstrap 4 ya, bukan bootstrap 5. Karena ada banyak perbedaan sih bootstrap 5 dengan 4. Kalau 4 ke 3 itu nggak terlalu banyak. Kita ambil ke get bootstrap ini ya. Nah, silakan dibuka ke sini. Nah, kalau sudah buka seperti ini ya, nah kita akan ke bawah. Nah, kita sudah menemukan CSS. Ya, ini ya. Kita sudah menemukan CSS. Sebenarnya sih yang dibutuhkan hanya CSS saja sih ya. JS ini nanti masalahnya JS semua ini apa namanya supportnya ke support JS jQuery. Tapi nggak apa-apa kita pasang aja. Oke. Nah, ini yang kita ambil ya. Jadi CSS ini yang kita ambil, kita copy aja. Ini ada copy ya. Berarti kalau kita pakai copy ini, berarti scriptnya online ya. Jadi kamu kalau ngeditnya harus online. Nah, kalau nggak online gimana? Ya, scriptnya kamu ambil. Ditaruh di dalamnya Vue. Nah, kalau sudah di copy ini ya, nah maka akan kita taruh di sini. Mana tadi ya? Oh ini nih, Vue CLI. Nah, akan kita taruh di head. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini harus online ya. Jadi ketika kamu ngedit, membuat aplikasi ini harus online. Kalau nggak online gimana ya? Ya nggak bisa karena di sini kan errornya ke HTTP. Nah, kalau nggak online gimana? Ya, apa namanya? Ya ini kamu buka scriptnya, nanti kamu copy ya.
ditaruh di dalamnya sini ya. Jadi nanti di dalamnya apa namanya public, di dalamnya public itu nanti kamu harus membuat aset. Nah, kayak gitu ya. Aset lalu di script tersebut disimpan ke dalamnya aset. Gitu ya. Nah, ini sementara kita pakai ini dulu ya. Kita pakai yang online. Nah, karena kita selalu online ya. Oke. Ini sudah taruh sini ya, link relnya taruh sini ya. Nah, JS-nya taruh mana? Ya, ini ya. Ini ada JS-nya, sikat aja nggak apa-apa. Nah, JS-nya ditaruh di sini. Pokoknya yang penting di bawahnya up ya, di bawahnya ID up. Boleh di dalamnya body, boleh di bawahnya body, monggo wis. Terserah saja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, silakan diperhatikan dulu ya. Nah, nanti akan kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini artinya kalau kayak gini sudah ya. Ini CSS-nya, ini JS-nya. Oke. Jadi sebenarnya jQuery ini sebenarnya nggak dibutuhkan sih nanti ya. Karena default itu biasanya nggak jalan. Jadi nggak apa-apa. Kita pasang aja. Nah, yang berikutnya ya. Kalau sudah kayak gini, maka akan kita uji ya. Akan kita uji kelasnya itu apakah sudah bisa dibaca apa belum ya. Nah, caranya nguji di mana? Nah, caranya nguji di sini. Di src ya. Lalu nah, di app ini ya. Nah, di app ini nanti yang akan kita kasih apa namanya itu template-nya ya. Nanti template-nya akan kita taruh di sini. Nah, ini yang nggak perlu kita hapus saja. Misalkan contohnya kayak CSS ini kan kita nggak butuh ya. Oke, kita hapus ya. Oke, komponen. Kita nggak butuh komponen ini, nanti kita akan buat sendiri komponennya ya. Oke, ini saya hapus komponennya. Ya. Oke, ya. Otomatis ini juga saya hapus ya, karena tadi ngelinknya ke situ tadi. Oke, saya hapus. Nah, yang berikutnya baru di sini akan ini juga kita hapus ya. Sini kita hapus. Nah, sekarang di sini akan kita coba ya. Kita coba dikasih H2. Ya. Nah, lalu kita kasih class, kira-kira apakah jalan apa enggak? Class-nya apa ya? Tag center. Cobalah ya. Kita gunakan tag center. Nah, kira-kira nanti teksnya ini ke tengah apa enggak? Kalau ke tengah, maka artinya bootstrap-nya sudah jalan ya. Oke, nah sekarang akan kita coba dulu lah ya. Nanti silakan ditirukan. Kita coba dulu. Oke, kita akan coba mana ya tadi ya? Oh ini. Oke, ya ini kita kasih tulisan dulu. Aplikasi menggunakan Foo CLI. Coba ya. Mudah-mudahan bisa tampil. Nah, ya. Bisa tampil ke tengah ya. Nah, ini berarti kalau sudah tampil nih tulisannya ke tengah juga, maka artinya adalah Foo CLI bootstrap-nya sudah jalan ya. Oke, silakan punya kamu diuji sampai tag-nya bisa sampai ke tengah ya. Karena
kalau nggak diuji nanti kita ngoding-ngoding tapi nggak muncul hasilnya ya, kurang bagus ya. Oke, nah sekarang akan kita coba ya mengisi menu ya. Nah, mengisi template ya. Nah, bahkan di sini rencananya mau kita kasih menu ya. Ada menu home, menu apa nama? Menu home, profil dan sebagainya ya. Nah, kita akan menggunakan navbar di Bootstrap ya. Nah, silakan kembali ke Bootstrap. Nah, oke. Bootstrap ini ya. Di sini ya, kan tadi kita menggunakan Bootstrap 4 ya. Oke, di sini kan Bootstrap 4 ya. Oke, di sini Bootstrap 4. Oke, ya. Jadi kalau di situ masih Bootstrap 5, silakan diganti aja, pilih Bootstrap 5. Bootstrap 4 ya. 4.1 monggo terserah wis. Pokoknya 4. Nah, di sini kita akan copy ya script untuk navbar. Nah, kita lihat di samping kiri. Di samping kiri ini ada yang namanya komponen ya. Komponennya kita klik. Lalu cari aja yang namanya navbar. Nah, ini ada navbar ya. Jadi di sebelah kiri ada komponen, cari aja komponen ya. Lalu di sini kita pilih yang navbar. Oke. Navbar kita pilih, kita klik. Nah, navbar ya. Oke. Nah, setelah navbar ini selesai ya. Maka kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada script lengkapnya. Nah, jadi nanti kita akan membuat seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti kita hapus yang tidak penting, ya. Nanti akan kita ganti dengan yang kita butuhkan. Nah, scriptnya ini, ya. Nanti bisa kita hapus-hapus, kita edit dan sebagainya. Nah, script ini, ya, script ini kita copy. Nah, ini kita copy. Nah, ya, kita copy ya. Setelah di copy, ya, setelah di copy, kita masukkan scriptnya ini ke dalam ini, app ini ya. Oke, kita masukkan scriptnya ke dalam app ini. Nah, jadi yang H2 ini akan kita ganti, ya. H2 ini akan kita ganti dengan script yang barusan kita copy. Oke, saya hapus, saya paste di sini. Nah, ya. Rapikan yang bagus, karena ini kayaknya Nav sama Anis jajar, maka kita geser aja. Ya. Oke, atau silakan nggak dirapikan juga nggak apa-apa. Yang penting bisa mudah dibaca skrip-skripnya ya. Nah, sudah disimpan. Gitu ya caranya ya, mudah sekali kan ya. Nah, baru setelah ini kita uji dulu ya, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, baru setelah itu akan kita lihat hasilnya. Ini. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi langsung mirip seperti yang ada di template. Nah, ya kan ya. Ya, mirip dengan yang ada di template seperti yang ini. Nah, ini. Nah, ya sama ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dicoba ya. Nah, silakan boleh diedit ya, ini ya. Jadi menu apa aja yang perlu diedit, misalkan ya. Aku pingin navbar ini jangan tulisan navbar misalkan, yang lain. Nah, maka di sini akan kita ganti tulisan navbar yang mana ya? Ini navbar. Ini kita ganti, misalkan namanya moklet.
Nah, clap. Lalu kita ganti home tetap ya, home-nya tetap. Link misalkan di sini link ini kita ganti dengan profil. Nah ya. Terus apa lagi? Drop down. Ini saya hapus misalkan. Nah, setnya ya ini ya. Kan di sebelah kanan kan ada ini ya. Nah, sebelah kanan ini kan ada set ya. Nah, misalkan ini saya hapus. Ya, tinggal dihapus saja. Nah, kan scriptnya kan yang ada di form ini ya. Form class ini kita hapus saja ya, karena kita nggak butuh. Ini adalah inputan set tadi ya. Oke, kita hapus. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya intinya yang tidak butuh, yang tidak kita butuhkan, kita hapus ya. Drop down ini mau kita kasih apa ya? Misalkan program. Nah, berarti di sini akan kita kasih namanya adalah program. Nah, program. Misalkan di sini ada Adiwiyata. Buat kerajinan. Oh, kerajinan gitu aja. Oke. Paste. Nah, ini divider. Divider ini adalah pemisah ya. Jadi class ini adalah pemisah. Nah, pemisahnya ini ya. Nah, ini pemisah, garis pemisah. Nah, ini ya. Nah, itu misalkan saya hilangkan lah, nggak saya butuhkan, ya udah dibuang aja. Ini sama ini juga saya buang. Nah, gitu ya caranya ya. Oke, silakan dipraktekkan. Oke, memang hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti ini kita terusin ya. Ini masih belum selesai untuk templating ya. Nanti akan mungkin pertemuan mendatang kita akan coba menambahkan routing ya, menambahkan routing. Jadi kita klik home, tampil profil, tampil dan sebagainya. Ya.